Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel, biasa dipanggil Dava, dari kelas Praktikum A dengan NIM 400403246200003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi mata kuliah Praktikum Sistem Embedded Angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Analog Digital Converter atau ADC pada percobaan yang kelima atau modul 4. Nah, langsung saja. Jadi untuk tujuan praktikum kali ini yaitu setelah mempelajari modul ADC, kita dapat diharapkan mampu pertama, memahami konsep dasar ADC serta perannya dalam sistem embedded. Yang kedua, menjelaskan proses sampling, kuantisasi, dan encoding. Yang ketiga, menggunakan rumus konversi ADC atau tegangan menjadi data digital. Yang keempat, memahami resolusi dan pengaruhnya terhadap akurasi. Yang kelima, mengkonfigurasi ADC pada ESP32 dan STM32. Yang kelima, menerapkan teknik filtering untuk meningkatkan kualitas sinyal, dan yang terakhir mengaplikasikan ADC dalam pembacaan sensor analog. Nah, langsung saja. Yang pertama itu apa sih pengertian ADC? Nah, jadi ADC itu singkatan dari Analog to Digital Converter, adalah komponen penting dalam sistem elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, jadi sinyal analognya itu bersifat kontinu atau seperti tegangan dari sensor suhu, cahaya, atau tekanan, sedangkan microcontroller hanya dapat membaca data dalam bentuk digital, yaitu angka biner, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, ADC menjadi penghubung antara sensor di dunia nyata dengan sistem digital. Nah, jadi prinsip kerja ADC itu ya dimana sinyal analog lalu ke sampling, lalu ke kuantisasi, lalu ke encoding, dan lalu diubah menjadi data digital. Selanjutnya, aplikasi ADC dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan ADC sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada sistem berbasis microcontroller. Contohnya seperti membaca tegangan baterai, sensor cahaya atau LDR, sensor suhu atau NTC, dan berbagai sensor lainnya. Semua sensor tersebut menghasilkan sinyal analog yang kemudian dikonversi oleh ADC agar bisa diproses menjadi informasi yang berguna. Nah, tahapan proses ADC yaitu proses kerja ADC terdiri dari 3 tahap utama, yaitu sampling, quantization, dan encoding. Nah, ketiga proses ini bekerja secara berurutan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir dari konversi. Nah, kita bahas tuntas ya. Yang pertama ada sampling atau pengambilan sampel. Jadi, sampling ini adalah proses pengambilan nilai sinyal analog pada waktu tertentu, di mana proses ini tidak mengambil sinyal secara terus-menerus, tetapi hanya titik-titik waktu tertentu agar hasilnya akurat. Nah, frekuensi sampling harus cukup tinggi sesuai dengan karakteristik sinyal. Jika terlalu rendah, maka dapat terjadi aliasing, yaitu kesalahan pembacaan sinyal. Yang kedua ada quantization atau kuantisasi. Nah, jadi quantization adalah proses mengubah sinyal analog yang kontinu menjadi beberapa level discrete. Pada tahap ini, nilai sinyal dibulatkan ke level terdekat yang tersedia. Semakin banyak jumlah level, maka hasilnya akan semakin mendekati nilai asli. Namun, proses ini tetap menimbulkan kesalahan kecil yang disebut quantization error. Nah, yang selanjutnya ada encoding atau pengkodean. Nah, jadi encoding ini adalah tahap terakhir, yaitu mengubah hasil quantization menjadi kode biner. Nah, kode ini berupa kombinasi angka 0 dan 1 yang dapat dipahami oleh microcontroller, di mana angka 0 itu mati dan angka 1 itu hidup. Hasil encoding ini yang nantinya diproses untuk berbagai keperluan sistem. Nah, selanjutnya ada resolusi ADC. Nah, resolusi ADC menunjukkan tingkat ketelitian dalam mengubah sinyal analog ke digital. Nah, resolusi biasanya dinyatakan dalam bit, misalnya 10 bit atau 12 bit.
Semakin tinggi resolusi, maka semakin banyak level yang tersedia. Dimana sebagai contohnya pada praktikum kali ini menggunakan ADC 12 bit, yaitu memiliki 4096 level, sehingga mampu mendeteksi perubahan tegangan yang kecil. Selanjutnya yaitu tegangan referensi. Nah, tegangan referensi juga sangat berpengaruh terhadap hasil pembacaan ADC. Tegangan ini menjadi batas maksimum yang bisa dibaca oleh ADC. Nilai digital yang dihasilkan merupakan perbandingan antara tegangan input dan tegangan referensi. Oleh karena itu, pemilihan tegangan referensi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran. Nah, selanjutnya ada karakteristik ADC. Jadi, ADC memiliki beberapa karakteristik penting seperti SNR, DNL, dan INL. Nah, SNR menunjukkan perbandingan antara sinyal dengan noise. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kualitas sinyalnya. Selanjutnya yaitu DNL dan INL digunakan untuk melihat beberapa linear hasil ADC dibandingkan kondisi ideal. Jika nilainya besar, maka hasil pembacaannya bisa kurang akurat. Nah, langsung saja kita ke percobaannya, yaitu percobaan pertama, pembacaan ADC menggunakan ESP32. Nah, di sini terdapat program CPP dari percobaan 1 ESP32 pada ADC, dan di sini terdapat potensionya yaitu tersambung ke pin 34 dan LDR-nya tersambung ke pin 35. Nah, kita memakai bit 12 bit yaitu 4095. Nah, di sini terdapat programnya untuk pembacaan sensornya. Kita memakai potensiometer dan LDR sensornya. Nah, jadi yang keluar tuh nanti nilai ADC-nya berapa, tegangannya berapa, kecerahannya berapa, dan minimal dan maksimalnya berapa. Nah, jadi ini tuh untuk menampilkan di serial monitor atau memunculkan tegangan nilai ADC dan kecerahan dari LED-nya tersebut gitu. Nah, ini programnya, delaynya kita memakai 3000 atau 3 detik. Nah, ini merupakan programnya, langsung saja kita upload. Nah, di sini lagi proses upload. Serial portnya COM7. Nah, ini masih proses upload. Nah, setelah proses uploadnya sukses, lanjut ke monitor, otomatis ke monitor karena kita sudah mengepromnya di monitor. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, di mana nilai ADC-nya yaitu 4074 atau 4074 dan tegangannya 3,28, kecerahannya 99,5%. Nilai ADC-nya 4063, ketegangannya 3,27 dan kecerahannya 99,2. Ketika 4072, tegangannya 3,28 dan kecerahannya 99,4. Nah, dimana di sini ketika nilai ADC-nya semakin rendah, maka tegangannya juga semakin rendah serta kecerahannya juga semakin rendah. Gitu. Nah, ini kita lihat di sini munculkan berapanya aja. Nah, di sini terdapat program dari Visual Studio Code tentang ESP32 untuk menggunakan ADC. Nah, di sini saya menggunakan LDR like sensor, GPIO 39 dan potensiometernya yaitu GPIO 34. Nah, ini merupakan rangkaian dari ESP32 menggunakan ADC converter. Nah, kita langsung saja upload. Kita tunggu processingnya. Nah, di sini connecting. Nah, di sini sudah muncul sukses untuk programnya. Lalu kita muncul ke serial monitor.
Nah, dia akan menampilkan nilai-nilai dari LDR tersebut, sensor LDR tersebut, di mana terdapat nilai ADC, tegangan, kecerahan, dan minimal. Nah, di sini kita memutarkan potensiometernya, di mana semakin besar nilai potensiometernya, maka semakin kecil nilai tegangannya, dan sebaliknya ketika nilai ADC-nya semakin kecil, maka nilai tegangannya semakin besar gitu. Nah, pada microcontroller ESP32, ADC dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ADC1 dan ADC2. ADC1 dapat digunakan dengan aman bersamaan dengan Wi-Fi. Nah, sedangkan ADC2 tidak bisa digunakan saat Wi-Fi aktif karena terjadi konflik. Resolusi ADC pada ESP32 berkisar antara 9 hingga 12 bit. Atenuasi pada ESP32. Nah, ESP32 juga memiliki fitur atenuasi yang digunakan untuk mengatur range tegangan input. Misalnya pada atenuasi 11 dB, ADC dapat membaca tegangan hingga sekitar 3,3 volt. Namun, kelemahan utama ADC pada ESP32 adalah linearitasnya yang kurang baik, sehingga sering memerlukan kalibrasi agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya yaitu ada percobaan kedua, yaitu pembacaan ADC menggunakan STM32F103C8T6. Nah, di sini terdapat program untuk percobaan yang kedua, yaitu tentang STM32 menggunakan analog digital converter. Nah, di sini terdapat programnya. Di mana untuk konfigurasi pinnya yaitu potensiometer ke pin PA0, LDR ke pin PA1, dan LED eksternal ke pin PB12. Nah, di sini juga sama fungsinya untuk menampilkan di serial monitor dari sensor LDR tersebut. Gitu. Nah, di sini terdapat programnya, langsung saja kita upload. Kita build terlebih dahulu. Nah, di sini kita sukses dan kita lihat pas di-upload. Nah, di sini sukses dan dia akan otomatis memunculkan serial monitor. Nah, serial monitornya terdiri dari yang pertama ini ada nomor, yang kedua ada nah, di sini ada nilai ADC-nya atau bitnya, yaitu mencapai maksimalnya 4095. Itu. Nah, kalau udah mentok sampai 4095, maka dia akan memunculkan on, status on. Gitu. Nah, ini yang dimana yang kolom pertama tuh ADC yang idealnya, yang kedua tuh yang pas potensiometernya dimentokin. Nah, itu ini analognya, ini digitalnya gitu. Nah, ini statusnya. Nah, jadi di sini ada percobaan 2 menggunakan STM32 modul MSS. Ini programnya. Lalu di sini ada rangkaiannya seperti ini. Nah, langsung saja kita buat terlebih dahulu. Sukses, langsung kita upload. Setelah itu, di sini pada kondisi awalnya LED-nya itu akan mati. Lalu pada serial monitornya, di sini dia menunjukkan off. Lalu untuk bagian yang ini itu dia ADC-nya. Dan untuk baris ke 2, 3, 4 itu analognya. Nah, langsung kita putar. Nah, pada saat di sini potensiometernya kita putar ke putar kanan dan angkanya semakin besar, dia di sini LED-nya akan menyala. Lalu di sini pun dia akan on dan pada ADC-nya akan memunculkan nilai maksimalnya.
Nah, ADC pada STM32F103C8T6. Sementara itu, mikrokontroler STM32 memiliki ADC yang lebih stabil dan akurat dibandingkan ISP. Umumnya memiliki resolusi hingga 12 bit dengan kecepatan sampling yang tinggi. STM32 juga mendukung berbagai mode seperti single conversion, continuous mode, scan mode, dan injected mode untuk kebutuhan yang lebih kompleks. Nah, fitur DMA dan analog watchdog STM32 dilengkapi dengan fitur DMA atau Direct Memory Access yang memungkinkan data ADC langsung disimpan ke memori tanpa membebani CPU. Hal ini sangat berguna untuk proses sampling dalam jumlah besar atau dengan kecepatan tinggi. Selain itu, STM32 juga memiliki fitur analog watchdog untuk memantau batas sinyal. Nah, perbandingan ESP32 dan STM32 itu kelebihannya apa aja sih? Nah, dimana jika dibandingkan ESP32 lebih unggul dalam hal fleksibilitas karena memiliki fitur tambahan seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Namun, dari segi akurasi dan stabilitas ADC, STM32 lebih baik dan cocok karena ESP32 cocok untuk aplikasi IoT yang tidak terlalu membutuhkan presisi tinggi, sedangkan STM32 lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengukuran yang akurat karena dia tidak membebani CPU-nya langsung. Jadi langsung disimpan ke memori, sedangkan ESP32 tuh disimpan ke CPU terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya yaitu percobaan ketiga, yaitu Project ADC menggunakan STM32F103C8T6 dengan menampilkan nilai di serial monitor. Nah, di sini terdapat program dari project yang kelompok kami buat. Nah, langsung saja kita coba build terlebih dahulu. Nah, dia akan sukses, di mana program ini yaitu menggunakan sensor DHT dengan pin 4 dan DHT dua-duanya, dan untuk ultrasoniknya pin triggernya ke pin 13 dan ultrasonik pin echo-nya ke pin 14 dan LDR-nya ke pin 3, potentiometernya ke pin 9 dan LED red-nya ke 2. Nah, di sini saya menggunakan microcontroller ISP. Nah, di sini terdapat programnya untuk menampilkan temperatur, kelembapan, dan diatur oleh potentiometer. Di sini terdapat delay yaitu 2000 atau sekitar 2 detik. Nah, di sini terdapat programnya. Nah, karena di sini buildnya sudah sukses, gitu. Oke, jadi ini merupakan project dari ADC, di mana kita menggunakan banyak sensor di sini, teman-teman. Kita pakai sensor ultrasonik, di sini sensor kelembapan, terus juga kita mengatur yang namanya ini potensionya untuk sebuah thresholdnya dari ADC-nya. Terus juga kita pakai sensor ini LDR. Oke, teman-teman, di sini juga sudah bisa terbaca ya, teman-teman. Nah, di sini temperaturnya masih 0, masih belum baca. Nah, di sini tapi sensor jaraknya bisa kita atur ya. Nah, di sini saya kasih tangan di sini. Nah, di sini dia akan bergantian gitu ya, teman-teman. Nih, ini tangannya saya angkat juga, dia langsung menunjukkan jarak yang berbeda gitu. Nah, di sini menghasilkan nih bagian ini sudah SPS 3 berjalan firmware dengan masih lebih baik. Terus ada ADC LDR bacaan oke, ADC potensial bacaan oke, 330 putar untuk tes thresholdnya.
Kali di kontrolnya juga berfungsi dengan baik, on off berdasarkan LDR hotspotnya. Ultrasonic-nya siap, udah siap, DHT-nya bisa di enable nanti. LCD-nya ini juga sebenarnya saya hubungkan dengan LCD, namun masih belum bisa dipakai gitu. Oke, bisa kita lanjut karena di sini sudah bisa dibaca di terminal dulu. Teknik filtering ADC. Untuk meningkatkan kualitas hasil ADC biasanya digunakan teknik filtering seperti moving average, exponential moving average, dan median filter. Nah, teknik ini membantu mengurangi noise sehingga data yang dihasilkan lebih stabil. Selain itu, teknik oversampling juga dapat digunakan untuk meningkatkan resolusi secara aktif. Jadi, kesimpulannya pada praktikum kali ini yaitu secara keseluruhan, ADC merupakan bagian penting dalam sistem microcontroller yang memungkinkan pembacaan data dari dunia nyata. Pemahaman tentang cara kerja, resolusi, karakteristik, serta perbedaan antara ESP32 dan STM32 sangat penting agar dapat memilih dan menggunakan ADC secara tepat sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan singkat mengenai ADC atau Analog Digital Converter pada STM32 dan ESP32. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.